menyaksikan dua pekerjaan Tuhan dalam hidup saya 3 bulan terakhir ini. Pertama, mengenai pada saat tanggal 18 Agustus. Itu setelah 17 Agustus hari kemerdekaan, saya masuk kantor, saya demam. Jadi dari kantor saya udah telepon ke rumah, kasih tahu bahwa saya demam. Saya minta diisolasi, disiapkan kamar sendiri. Dan ternyata hari Jumatnya waktu anak saya kebetulan salah satunya dokter. Dia rapid test saya, hasilnya negatif. Tapi keesokan harinya saya demam lagi. Jadi dia ngotot, dia bilang, "Papi mesti ke swab test, PCR test." Jadi akhirnya saya ditemani dia, karena dia tahu kalau dia nggak temani saya mungkin nggak mau. Jadi akhirnya saya ke Mitra Kelapa Gading, periksa. Dan ternyata hasilnya positif, saya COVID-19. Nah, waktu itu rasanya down banget ya. Down banget karena khawatir menjangkiti anggota keluarga yang lain sama teman-teman. Jadi waktu itu ya secara mental memang sangat nggak enak lah diisolasi gitu ya, walaupun di rumah sendiri. Nah, tapi saya bersyukur di dalam proses saya merasakan sakit ya, demam yang tinggi dan kesendirian itu, ada beberapa hal yang saya pelajari dan saya dapat hikmah. Satu, yaitu kita memang sebagai anak-anak Tuhan sangat membutuhkan saudara-saudara seiman yang mendukung. Jadi pada saat itu saya sangat dikuatkan dengan begitu banyak saudara seiman yang support ya. Bahkan ada satu pendeta setiap malam, padahal dia di Semarang, dia WA video call mendoakan kami sekeluarga. Ya, dia lakukan sampai hasilnya negatif. Jadi saya sangat merasa terberkati bahwa inilah indahnya persaudaraan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, Tuhan rupanya punya rencana yang indah di balik kejadian ini, yaitu saya ada kesempatan untuk mulai membaca Alkitab lagi. Membaca Alkitab secara teratur dan betul-betul ada waktu untuk membacanya dengan lebih baik. Dan memang saya akui, saya sebenarnya sudah pernah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin 3-4 kali lah selesai ya. Tapi saya pikir, mungkin Tuhan berpikir saya udah lama nih nggak baca. Jadi akhirnya waktu sakit saya pikir, kenapa saya mesti isi waktu saya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Jadi saya ambil keputusan, udahlah saya mau baca lengkap lagi Alkitab ini. Jadi walaupun memang sampai sekarang belum selesai, tapi saya pikir memang Tuhan punya rancangan yang baik buat anak-anaknya di balik suatu kejadian yang mungkin kita lihat waktu itu kita nggak bisa terima lah. Dan lebih bersyukurnya lagi pada saat istri dan anak-anak diperiksa, PCR test termasuk pembantu, itu puji Tuhan semuanya negatif. Jadi sekali lagi Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Nah, itu kesaksian saya yang pertama. Yang kedua adalah mengenai anak saya. Anak saya yang bungsu, dia selesai dari Fakultas Hukum UI. Bulan 3 dia diwisuda, walaupun secara online. Bulan 2 saya sempat menghadiri. Yang online ada kakaknya yang dokter. Jadi saya setelah itu waktu dia mau cari kerjaan, sangat susah. Tapi kembali lagi Tuhan mengajarkan kepada saya. Karena waktu itu saya lagi berpikir begini, di kantor saya kenal banyak, ya, dan beberapa kenalan saya itu punya koneksi ke beberapa law firm lah yang cukup besar. Dan jauh sebelum anak saya selesai kuliah sudah bilang, nanti anak kamu titip ke saya aja CV-nya, nanti saya bantu masuk ke law firm kayak ABNR, apalah beberapa. Tapi
begitu selesai ternyata malah, wah Pi, sekarang lagi nggak ada penerimaan Pi. Jadi paling cepat nanti Desember baru mereka buka lagi. Dia bilang. Ya sudah, saya pikir kalau memang begitu, saya kasih tahu anak saya, udah kamu isi waktu kamu dengan mengambil short course yang ada. Jadi dia gunakan kesempatan itu ngambil brevet pajak, kemudian dia ambil sertifikasi advokatnya ya. Nah, setelah itu dia tetap apply lah ke beberapa law firm, dan boleh dibilang hampir semua law firm yang dia apply adalah melalui referensi kenalan gitu. Dan ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Tidak ada satupun, walaupun sudah kenal baik, tidak ada satupun yang mau menerima dia, gitu loh. Dengan alasan ya itu memang mereka punya job lagi sedikit sekarang. Lalu saya bilang sama anak saya, kamu nggak coba ke bank, ya? Terus dia bilang, iya, tapi aku betul-betul mau ngerasain kerja di law firm, dia bilang. Ya udahlah. Terus dia coba, rupanya dia coba searching, dan dia juga ada chatting sama teman-temannya. Bank Indonesia membuka kesempatan untuk menerima kayak manajemen trainee, PCPM namanya. Nah, karena teman-temannya mendaftar, dia juga mendaftar. Tes pertama, wah dia sudah stres sekali. Tapi saya membiasakan, setiap kali dia mengikuti yang begitu, saya doakan. Ya, kita berdoa bersama, kita minta hikmat dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan, dan kita mau taatlah atas apa yang Tuhan berikan. Ternyata puji Tuhan dia lulus tes pertama, seleksi pertama. Seleksi kedua dia lulus lagi. Ya, seleksi ketiga lulus. Sampai saya tanya, Lydia punya teman-teman gimana? Oh, saya tinggal berdua nih sekarang. Nah, terakhir kemarin dia tes yang leaderless group discussion dan beberapa tes yang lainnya. Dia setelah selesai tes dia bilang, wah kelihatannya aku nggak lulus. Nah, tapi puji Tuhan, ternyata dia tinggal satu-satunya dari temannya yang sudah mendaftar yang lolos dari seleksi ini. Nah, memang saya juga ada kawan di BI, saya sempat tanya, itu PCPM apa sih kok sampai susah banget tesnya, berkali-kali nggak selesai. Dia bilang, memang itu panjang sekali prosesnya, Pi. Karena itu adalah pemimpin Bank Indonesia di kemudian hari. Dan itu nanti malah terakhir itu tesnya dilakukan oleh Gubernur BI dan Dewan Gubernur yang lainnya. Saya sampai kaget. Nah, tapi saya percaya, saya sama istri juga percaya, saya bilang, kalau Tuhan mau kasih, pasti Tuhan akan buka jalan. Memang sekarang prosesnya belum selesai. Masih ada 3 tahap di depan. Tetapi yang saya mau saksikan bahwa ya kita berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menahan. Dan saya juga udah ngomong sama anak saya bahwa seandainya kamu nggak berhasil lolos sampai selesai, Tuhan pasti menyediakan pekerjaan lain yang pasti itu adalah start yang awal baik yang buat kamu. Nah itu kesaksian saya, Pak. Terima kasih.